Halo Sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Waktu berlalu dan sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara dua Doudi. Selama beberapa dekade benua Doki sekali lagi menjadi menarik. Generasi jenius muncul, masing-masing memukau dengan caranya sendiri. Namun tidak peduli seberapa luar biasa mereka, selalu ada bayangan yang menggantung di atas kepala mereka. Dia adalah Flame di Xiaoyan, pria yang menyelamatkan seluruh dataran tengah dari Hun Tiandi sekarang adalah sosok terkuat di benua Doki. Meskipun dia tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun terakhir, legenda tentang dia terus berkembang di seluruh telinga semua orang. Bahkan nama Flame D mencapai setiap sudut benua Doki. Beralih ke puncak dataran tengah, ada sebuah gunung yang runtuh selama pertempuran antara dua Doudi. Sekarang gunung tersebut telah diberi nama Gunung Dualdi. Itu meluas ke ketinggian yang tidak terjangkau dan tampaknya memiliki penghalang energi khusus yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Rumor mengatakan bahwa disitulah Flame di Xiaoyan mengasingkan diri. Di puncak gunung adalah Taman Manor. Di dalamnya seorang pria berbaju hitam berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat ke langit yang tak berujung. Ayah dan penatua Zukun akan segera datang kan? Ucap Sun-er yang baru saja muncul dari belakang Xiaoyan. Ya, ucap Xiaoyan berbalik dan melihat kecantikan Sun-er yang memikat. Segera dia tersenyum dan berkata saat ekspresinya sedikit terkejut. Apakah kamu berhasil menerobos Doudi? Ucap Xiaoyan. Ya, itu semua berkatmu karena telah membuka terowongan dimensi dan menyedot origin key dari dalam. Jika tidak, kemungkinan level Doudi tetap tidak akan dijangkau oleh siapapun. Ucap Sun-er mengangguk dengan lembut. Ini juga saatnya bagi Cailin untuk keluar dari retretnya. Ucap Xiaoyan dengan senyum lembut. Tepat saat dia hendak menyelesaikan kalimatnya, terlihat kecemerlangan 7 warna yang membanjiri area itu tiba-tiba keluar dari dalam halaman. Akhirnya cahaya pelangi menyatu bermanifestasi menjadi sosok menawan yang muncul di depan Xiaoyan. Dia adalah Cailin yang baru saja muncul dan merenggangkan punggungnya. Dia tersenyum menggoda dan berkata, "Setelah retret selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil menembus. Apakah ini level Doudi? Ini memang benar-benar berbeda dari Douseng." Ucap Cailin. "Hahaha, Cailin, apakah kamu juga telah mencapai ranah Doudi? Selamat, kamu menghapus sebagian dari kehebatan Xiaoyan Gege. Keinginanku ini akhirnya terpenuhi." Ucap Sun-er. Saat kalimat Sun-er selesai, ruang tiba-tiba terdistorsi dengan cepat. Terlihat dua sosok keluar darinya. Mereka tidak lain adalah Guyuan dan Zukun. Meskipun mereka tidak tampak terlalu berbeda, aura mereka tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Perasaan yang mereka berikan adalah perasaan Doudi. 5 Doudi. Sekarang 5 Doudi muncul sekaligus. Keberadaan yang seharusnya punah di benua Doki. Jika ini diketahui, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di benua Doki. Xiaoyan berkata, "Kalian semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang di ranah Doudi tetapi karena kurangnya origin key. Itu mencegah Anda membuat langkah terakhir. Setelah masalah terselesaikan, melangkah ke ranah Doudi adalah hal yang wajar." Ucap Xiaoyan dengan senyum tipis. "Hahaha, meskipun kita telah menjadi Doudi, kesenjangan di antara kita tampaknya besar. Tingkatan apa yang kamu capai?" Tanya Zukun dengan penasaran. Dia menyadari bahkan setelah dia menjadi Doudi, dia masih tidak mampu sepenuhnya melihat kekuatan Xiaoyan. Setelah 10 tahun berkultivasi, kekuatan Xiaoyan semakin meningkat. Itu sesuatu yang aku juga tidak yakin. Ucap Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya.
Apakah Daudi sudah menjadi tokoh terkuat di dunia ini? Tidak ada yang tahu apa yang lebih tinggi, tetapi dia tahu bahwa dia yang sekarang jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali menjadi Daudi. Kekuatan di level Huntiandi saat itu mungkin tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jawabannya mungkin terletak pada dimensi itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke dalam kehampaan tak berujung saat dia bergumam. Waktu berlalu. Akhirnya saya sampai pada hari ini. Sepertinya tebakan leluhur benar. Daudi bukan akhir dari dunia ini. Di atas Daudi pasti masih ada puncak, ucap Xiaoyan menatap botol giok di tangannya. Jauh di dalam pupil matanya ada api surgawi yang indah berputar terus-menerus, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih panas saat ini. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan jelas merasakan bahwa fluktuasi Daoqi di dalam tubuhnya berangsur-angsur mulai menjadi ganas. Perasaan yang tidak muncul selama lebih dari 10 tahun membuat hati Xiaoyan panas saat ini. Mungkin ini adalah saatnya bagiku untuk mencapai tahap menghidupkan leluhur kembali, ucap dari Xiaoyan. Guyuan yang mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dan ada rasa malu dan sedih dalam ekspresinya. Hahaha, Paman Gu, yakinlah, leluhur Xiao Xuan belum sepenuhnya menghilang antara surga dan bumi, ucap Xiaoyan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Xiao Xuan bukankah dia sudah mati? Ucap Guyuan. Guyuan tidak bisa untuk tidak terkejut dengan kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Bahkan Zukun, Xiaozan semuanya terkejut. Selama bertahun-tahun mereka juga telah mendengar banyak tentang Xiao Xuan. Dan dia cukup terkesan dengan itu. Dan tentu saja sangat senang mengetahui bahwa Xiao Xuan tidak mati saat ini. Guyuan menatap Xiaoyan dengan sedikit gemetar dan bersemangat dalam suaranya sampai beberapa saat kemudian. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Xiao Xuan membantu jiwa Xiaoyan menembus keadaan Jiwadi. Tapi mereka tidak tahu apa yang dikumpulkan Xiaoyan tentang asal-usul jiwanya. Oleh karena itu mereka terkejut saat mengetahui berita ini. Setelah Xiaoyan merangkum secara singkat dan menjelaskan alasannya, kedua orang itu menjadi mengerti. Hahaha, aku tahu dia bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Hahaha, ucap Guyuan yang memahami semua ini juga tertawa dengan lepas. Melihat ini Xiaoyan juga sedikit tersenyum. Dia tahu dengan jelas bahwa sampai sekarang Guyuan menyesali insiden keluarga Xiao. Bagaimanapun klan Xiao juga sekutu klan Gu. Tetapi ketika Xiao Xuan meninggal dan klan Xiao dihancurkan, klan Gu tidak memberikan banyak bantuan. Guyuan dihalangi oleh tetua di klan. Dia sebagai pemimpin klan dari klan Gu juga tidak berdaya. Sejujurnya jauh di lubuk hatiku masih ada perasaan bersalah. Selama ini aku selalu merasa bahwa klan Gu berhutang sesuatu pada klan Xiao, gumam Guyuan. Meskipun Xiaoyan telah menjadi kaisar dan klan Xiao telah bangkit kembali dengan kuat, rasa bersalah di hatinya terhadap klan Xiao masih belum berkurang. Dan sekarang setelah mendengar berita Xiao Xuan tidak mati, rasa bersalah batin secara alami akan menghilang. Selama Xiao Xuan dibangkitkan dan melihat bahwa keluarga Xiao masih hidup dan lebih kuat dari dia saat itu, semuanya secara alami tidak ada apa-apanya. Tidak peduli apa yang akan dikatakan Xiao Xuan, dapat dianggap bahwa ada alasan bagus untuk menghadapinya. Xiaoyan, saat itu aku tidak mengatakan apa-apa terhadapmu mengingat usia dan kemampuanmu. Oleh karena itu aku tidak mengatakan sebelumnya dalam peristiwa besar ini, yang membuatku merasa bersalah selama bertahun-tahun. Sekarang terlepas apakah kamu ingin membalas dendam kepadaku dengan sengaja, tolong izinkan aku meminta maaf kepadamu, ucap Guyuan. Telapak tangan Guyuan menyentuh bahu Xiaoyan. Matanya dan Xiaoyan saling menatap. Tentu saja ini untuk beberapa arti lain. Xiaoyan juga memahami dan hanya bisa diam-diam mengangguk. Paman Gu,
ini tidak sepenuhnya salahmu. Aku tidak berani membuat kesimpulan seperti itu. Yang terpenting sekarang, sampai hari ini aku merasa ada perubahan pada asal-usul jiwa leluhur. Dan aku yakin bahwa aku akan mampu membangkitkan leluhur. Dan untuk kali ini aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk kembali, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan memperhatikan kehampaan yang telah berhenti mengumpulkan pusaran putih energi putih surga dan bumi. Selama 10 tahun Xiaoyan menjadi kaisar, Xiaoyan telah mengunjungi banyak makam kuno Doudi. Meskipun sebagian besar dari mereka telah dihancurkan oleh orang luar, ada juga beberapa yang belum ditemukan oleh dunia. Dan sejak saat itu Xiaoyan memiliki firasat yang kuat. Metode kebangkitan Xiaoshuan harus dalam waktu dekat. Sekarang firasat di benak Xiaoyan telah tiba. Dan metode kebangkitan Xiaoshuan ada di pusaran energi putih susu di depannya. Leluhur Xiaoshuan, Junior Xiaoyan akhirnya bisa membalas kebaikanmu, ucap Xiaoyan melihat pusaran energi putih susu di depannya. Kemudian dia menoleh dan melihat ke arah Sun Er dan Cailin. Mata kedua wanita itu memerah dan menatap Xiaoyan. Dan mata mereka penuh dengan ketekunan dan cinta. Xiaoyan mengelurkan tangannya dan mengambil dua wanita dengan anak di tangan mereka bersama-sama. Nada suara Xiaoyan yang serius saat dia berkata, "Jaga dirimu dan anakku. Tunggu aku kembali," ucap Xiaoyan. Dua wanita itu diam-diam menutup matanya dan mengangguk. Xiao Xiao, sebagai kakak perempuan, jagalah dua adik laki-laki untuk ibu, ucap Xiaoyan. Xiao Xiao yang telah mendengar kepercayaan Xiaoyan, akhirnya dia tak tertahankan. Matanya meneteskan air mata dan kedua lengan ramping itu juga mencengkram leher Xiaoyan. Dengan kepalan erat di lengan Xiaoyan, dia menangis keras. Sun Er dan Cailin di samping melihat ini dan mata merahnya menjadi semakin merah. Xiaoyan melihat adegan ini sambil mendengar tangisan putrinya di pelukannya. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak dapat menjaga stabilitas saat ini, saat dia pergi keluarganya akan mengkhawatirkannya sepanjang hari. Xiaoyan dengan cepat menekan perasaan di hatinya dan kemudian mengambil Xiao Xiao yang meringkuk dalam pelukannya. Senyum hangat muncul di sudut mulutnya, dan dia melihat ke arah Sun Er dan Cailin. Dia berkata sambil tersenyum, "Dua gadis kecil, ini bukan hidup atau mati, tetapi aku hanya akan bermain di tempat lain dan aku akan kembali. Apakah kamu masih tidak percaya mengingat kekuatanku saat ini?" ucap Xiaoyan. Sun Er dan Cailin dengan cepat menekan emosi yang ditunjukkan pada wajah cantik itu. Mereka saling memandang dan tersenyum enggan. Xiaoyan menghapus bekas air mata di wajah Xiao Xiao dan dengan lembut mengirimkannya kepada dua orang Sun Er dan Cailin. Setelah itu Xiaoyan beralih kepada dua sosok orang tua. Kedua orang tua ini tampaknya menjadi dua karakter terpenting dalam pertumbuhan Xiaoyan. Pertama, ayahnya Xiaozan. Sebelum berkenalan dengan Yalao, baik selama 3 tahun Xiaoyan dianggap sebagai tidak berguna, Xiaozan selalu percaya padanya bahwa anaknya akan menjadi orang yang hebat. Hingga Xiaozan dibawa pergi oleh klan Hun dan sejak itulah Xiaoyan bekerja keras meningkatkan kekuatannya. Tentu saja di sisi lain jika Xiaozan tidak diambil, itu tidak akan memberi Xiaoyan lebih banyak motivasi dan keinginan untuk kekuatan. Yang kedua adalah orang yang paling mempengaruhi Xiaoyan dan merupakan orang yang paling penting, yaitu Yalao. Jika bukan palung 3 tahun Xiaoyan, Yalao tidak akan bangun. Jika bukan karena palung 3 tahun Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan tahu bagaimana harus bersabar. Jika bukan karena 3 tahun itu, Xiaoyan tidak akan membentuk fondasi yang baik untuk kultivasi. Begitu juga jika bukan karena perjanjian 3 tahun, Xiaoyan tidak akan mendominasi momen wilayah sudut hitam. Jika bukan karena 3 tahun ini, Xiaoyan tidak akan bisa dengan paksa membangun aliansi yang sendirian dan mendominasi kekaisaran Jiama. Jika bukan karena 3 tahun ini,
Benua Dataran Tengah dan Xiaoyan tidak akan pernah ada di sana. Klan Xiao tidak akan ada lagi. Jika bukan karena 3 tahun ini, Xiaoyan tidak akan bisa bergabung dengan Dataran Tengah untuk mendirikan aliansi Sky Mansion dan tidak mungkin mencapai Dodi hari ini. Jadi apa yang dimiliki Xiaoyan hari ini tidak dapat dipisahkan dari dua orang ini. Dapat dikatakan bahwa tanpa dorongan dan dukungan dari Xiaozan dan kultivasi antusiasme dari Yalou, Xiaoyan bagaimanapun hanya dapat jatuh ke sudut kecil terus-menerus. Yalou dan saat ini telah mencapai Douseng bintang 6 setelah bertahun-tahun kekuatan. Meskipun Xiaozan tidak sekuat Yalou, itu juga telah mencapai pada titik Douseng bintang 3. Dua orang ini juga individu teratas di benua Douqi ini. Tentu saja meski begitu ada banyak orang yang lebih baik dari mereka secara terus-menerus. Tetapi tidak ada yang akan tidak menghormatinya. Mengingat posisinya sebagai pemimpin klan Yan dan pemimpin aliansi Sky Mansion. Terlebih lagi mengingat kekuatan Xiaoyan yang saat ini telah mencapai puncak benua, yaitu Dodi. Xiaoyan memandang kedua lelaki tua itu dan tiba-tiba lututnya tertekuk. Dia berlutut di hadapan Yalou dan Xiaozan. Yalou dan Xiaozan tidak berdaya melihat pemandangan ini. Kedua orang tua ini hanya bisa mengusap kepala Xiaoyan selama 10 kali. Terima kasih banyak atas kemurahan ayah membesarkanku. Terima kasih banyak atas ajaran guru dalam membimbingku. Anak ini tidak berbakti, tidak bisa menemani ayah dan guru dalam periode waktu ini. Ucap Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya. Yalou dan Xiaozan yang sudah tua dipenuhi dengan senyum puas. Dan matanya penuh dengan air mata bahagia. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Zukun dan berkata, "Paman Zukun, aku tidak tahu apa yang Xian lakukan sekarang. Atau dia tidak ingin datang dan mengirimku," ucap Xiaoyan. "Hahaha, keponakan Xiaoyan, kamu tidak perlu menanyakan ini lagi. Nona kecil tidak akan tahan bertemu denganmu hanya untuk perpisahan. Dan kamu tidak perlu memikirkannya," ucap Zukun. Xiaoyan terkejut setelah melihat respon Zukun benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dan ketika dia melihat mata Zukun yang percaya diri, dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Liu Qing, Wu Hao, dan yang lainnya terlihat samar-samar. Setelah beberapa nafas, Xiaoyan menghadapi mereka mengepalkan satu kepalan tangan ke arah mereka. Dan dia berbalik ke arah pusaran energi putih susu yang ditangguhkan. Butuh beberapa saat bagi semua orang di belakang mereka untuk akhirnya perlahan pulih. Mereka menyaksikan Xiaoyan akan berjalan ke pusaran putih. Tiba-tiba semua orang membungkuk dan mengepalkan tangan di tangan ke arah Xiaoyan sambil berteriak, "Selamat kepada Kaisar Api!" Suara itu tidak berhenti sampai Xiaoyan menghilang untuk waktu yang lama. Karena orang yang mereka teriaki adalah orang yang menyelamatkan seluruh benua Douqi dan orang itu adalah Kaisar Api, Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.